Skuad Garuda menjalani latihan resmi di Stadion GBK menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak besok. Seluruh pemain dan pelatih Sintayong hadir dalam latihan ini. Saudara, para pemain serius mengikuti latihan karena laga ini penting agar timnas Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih STY menargetkan kemenangan dalam laga tersebut. Timnas Garuda akan menjadi laga penting lawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama GBK esok. Pelatih Sintayong bertekad meraih kemenangan di laga ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berupaya menjaga mental dan memotivasi anak asuhnya jelang laga melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis besok. STY mengakui Irak tim yang bagus dan kuat. Namun sang pelatih optimistis bisa mengalahkan lawan yang saat ini ada di peringkat 58 ranking FIFA. Sementara bek timnas Garuda Jordi Amat menegaskan seluruh skuad timnas Indonesia bakal berjuang keras lawan Irak demi mendapatkan hasil positif. Kalau demikian, Jordi mengingatkan kepada pemain-pemain timnas Indonesia agar tak lupa untuk menikmati pertandingan. We hope that we have a good performance tomorrow in front of full stadium. The supporters are great, we will give our best and looking forward to play the game. Sementara pelatih timnas Irak, Jesus Casas, menegaskan timnya mengincar kemenangan meski sudah memastikan lolos ke babak berikutnya. Casas memprediksi pertandingan kali ini akan sangat berbeda dibanding leg pertama di Basra. Irak saat itu menang besar 5-1. I think we deserve our victory, but maybe no 5-1. But football, if you score, you win. We had a very high percentage of goals in Basra, but I repeat, each match is very different, and tomorrow will be a very different match. Duel menghadapi Irak jadi laga krusial bagi Indonesia dalam dua pertandingan tersisa di grup F dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi sekaligus meraih tiket ke Piala Asia 2027. Tim Liputan Kompas TV. Jelang laga timnas lawan Irak, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengecek kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Erick menyebut kondisi lapangan dalam kondisi baik pasca digunakan untuk menggelar acara musik pertengahan Mei lalu. Setelah meninjau sekitar 10 menit, Erick Thohir menyatakan lapangan layak digunakan untuk laga timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kalau sinkronisasi ini bisa terjadi, maka nanti Tadi kondisi rumputnya bagus. Tadi kita juga diskusi sama beliau mengenai lapangan latihan. Ya, kita mesti sinkronisasi karena jangan sampai nanti persepsinya seakan-akan tim tamu tidak dilayanin gitu loh. Lalu kita juga tim nasional kita terkena cedera karena kualitas. Nah, ini sama, habis ini baru yang lapangan latihan. Usai berstatus sebagai WNI, Calvin Verdong belum bisa memperkuat timnas melawan Irak di Stadion GBK besok. Verdong baru bisa didaftarkan dalam daftar pemain timnas menghadapi Filipina pada laga kualifikasi yang akan digelar 11 Juni. Pertandingan Indonesia lawan Filipina juga akan digelar di Stadion GBK. Timnas Indonesia akan menjadi laga penting lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa persiapan mereka menghadapi pertandingan itu? Ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Bagaimana kesiapan para pemain hadapi laga besok lawan Irak, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai tadi saya sempat melihat
cuplik latihan dari timnas Garuda yang nantinya akan bertanding melawan Irak pada Kamis 6 Juni 2024 jam 4 sore. Memang kalau kita lihat dari pola latihan, kemudian juga wajah-wajah yang tadi saya lihat ada di lapangan, ini nampaknya memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelatih Sinteyong begitu, bahwa yang sedang dilakukan dan juga menjadi fokus dari timnas Garuda adalah pertama tentu saja menjaga stamina dari para pemain. Bagaimana kemudian pada saat pertandingan nanti tidak ada yang cedera, kemudian juga tidak ada yang terserang penyakit-penyakit seperti misalnya flu dan lain-lain. Yang kedua adalah strategi. Tadi saya lihat juga selama 15 menit saya memantau proses latihan dari timnas Garuda. Ini memang nampak dibangun pola latihan dibagi menjadi beberapa grup begitu untuk lebih fokus ke bagiannya masing-masing, baik itu di posisi tengah, kemudian kiper, kemudian juga di posisi winger atau sayap, dan juga tentu saja striker. Tapi yang menjadi penting juga tadi disampaikan oleh Sinteyong adalah terkait dengan nyali dan juga mental para pemain. Bagaimana kemudian ini merupakan pertandingan kedua antara Indonesia dan juga Irak setelah sebelumnya sempat dikalahkan oleh Irak di Basra dengan kita hanya mendapatkan 1 gol, sementara Irak berhasil mendapatkan 5 gol. Tentu ini yang coba disadarkan oleh pelatih Sinteyong kepada para pemain agar bisa tetap bermain dengan tenang, fokus dengan strategi-strategi yang juga sudah disiapkan, tidak kemudian membuang kesempatan-kesempatan, dan tentu saja bisa memanfaatkan kesempatan yang didapatkan oleh timnas Garuda. Dan tadi juga disampaikan oleh Sinteyong bahwa memang harapannya meskipun rankingnya terpaut jauh, kemudian juga kita lihat ada hal-hal lain yang kekalahan-kekalahan seperti misalnya di Basra, kemudian di Piala Asia juga. Harapannya Indonesia yang saat ini sudah mulai memperbaiki tipe pelatihan, kemudian juga pola permainan, ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik begitu ya pada saat nanti, karena Indonesia sebetulnya hanya membutuhkan 1 kemenangan saja untuk bisa lolos ke babak ketiga, kemudian setelah itu nanti juga bisa mendapatkan tiket langsung untuk lolos Piala Asia. Tetapi kalau kalah ini masih punya kesempatan untuk kemudian nanti melawan Filipina di tanggal 11 Juni 2024. Dan kesempatan lainnya adalah kalaupun Indonesia harus pulang dengan kekalahan, ini harapannya adalah bisa seri begitu di permainan kali ini, dan kemudian Vietnam ini kalah nanti. Jadi kita nantikan apakah memang strategi-strategi yang sudah disiapkan, kemudian nyali dari para pemain timnas Garuda dan solid atau tidak begitu ya untuk melihat kesempatan-kesempatan, kemudian membaca peluang, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Harapannya tinggi, tapi apapun yang nanti terjadi tentu supporter Indonesia karena bermain di kandang ini akan 100% mendukung agar mentalnya makin tinggi. Putu, sedikit saja, adakah gambaran line up yang akan diturunkan esok hari? Ya, kalau tadi melihat memang sampai dengan saat ini masih digodok oleh Sinteyong, tapi kalau kita lihat misalnya saja dari penjaga gawang, ini nampaknya Hernando masih akan ditempatkan sebagai penjaga gawang utama karena memang ada pemain yang masih harus menjalani proses persidangan terlebih dahulu terkait dengan kewarganegaraan. Kemudian juga Nathan Joe Aon ini juga masih akan bermain begitu ya di posisi belakang bersama juga dengan beberapa pemain yang lain. Sedikit tadi yang bisa saya sampaikan Ibrahim dan juga saudara, beberapa pemain yang nanti akan muncul ini selain Nathan Joan sebagai pemain tengah, nanti ada juga Tom Hey, kemudian ada Rizky Ridho sebagai pemain back dan Marcelino sebagai winger, terus ada Hernando sebagai penjaga gawang, dan strikernya nanti tentu saja akan ada Rafael Struijk. Lebih lengkapnya lagi tentu saja ini akan menunggu bagaimana strategi dari Sinteyong, apakah ada tambahan-tambahan pemain yang baru, tapi tentu saja baik itu naturalisasi ataupun pemain dalam negeri ini akan dimaksimalkan oleh Sinteyong. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.